Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Husna Mufidah, NPM 2120104043 dari S1 Akuntansi K1 akan menyelesaikan tugas akhir komputer akuntansi, yakni membuat video penyelesaian transaksi dari CV Inami. Baik, untuk langkah pertama, kita masuk ke dalam Accurate Online. Kita bisa mengetikkan account.accurate.id. Kemudian kita akan dibawa ke dalam halaman login. Untuk bagian halaman login ini, apabila belum mempunyai akun Accurate, maka bisa klik daftar akun baru, kemudian mengisi data diri yang ada di sini, lalu klik daftar. Tetapi karena saya sudah mempunyai akun Accurate, langsung saja kita masuk ke akunnya dengan cara memasukkan alamat email dan juga password. Untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Kita langsung saja buat database-nya. Untuk database baru ini, kita akan memakai database CV Inami. Warna background-nya saya memilih sendiri, kemudian disediakan logo database untuk logo perusahaan CV Inami. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan menunggu database baru tersedia. Apabila database baru yang dibuat tadi sudah tersedia, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik. Untuk sebelum kita memasuki transaksi ataupun setiap database yang akan kita masukkan berikut, kita harus mempunyai data Excel yang akan dimasukkan ke dalam impor-impor akun nantinya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data Excel, yakni ada daftar akun dari CV Inami, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, daftar aset tetap. Untuk materi yang akan kita laksanakan kali ini, itu ada 4 materi, yakni yang pertama, membuat setiap database, kemudian materi yang kedua ada pendahuluan awal manufaktur, materi yang ketiga langkah manufaktur, dan materi yang keempat yakni transaksi penjualan. Baik, kita langsung ke Accurate Online-nya. Di sini setelah database baru tersebut dibuka, maka akan muncul tampilan 6 langkah awal untuk men-setting database yang akan kita gunakan. Langkah awal tersebut terdiri dari info perusahaan, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan. Nah, untuk mengisi data-data ini, kita akan menyesuaikan dengan soal transaksi CV Inami. Di sini sudah tersedia data-data yang akan dimasukkan ke dalam Accurate Online dari info perusahaan ini dan juga seterusnya. Baik, untuk namanya yakni CV Inami underscore nama
Kemudian untuk kategori usahanya produsen, untuk bidang usahanya food and drink, untuk teleponnya 021 663 0123 021 663 0123. Untuk faksimalnya 021 663 0124. Untuk emailnya yakni admin@inami.id, admin@inami.id. Kemudian untuk tanggal mulai datanya tanggal 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Untuk periode akuntansinya yakni Januari sampai Desember. Untuk nama jalannya kita bisa isikan sesuai data berikut, yakni Jalan Kebon Ijo nomor 45. Untuk kabupaten atau kota, yakni DKI Jakarta. Untuk provinsinya langsung menyesuaikan dengan kota, yakni DKI Jakarta. Untuk kode posnya kita isi 14321. 14321. Apabila data yang kita isikan dalam akurat ini sudah sama dengan yang ada di soal, maka kita bisa klik lanjut. Untuk yang kedua, kita masuk ke dalam fitur dasar. Untuk mencentang bagian-bagian ini, kita memerlukan juga instruksi. Nah, instruksi tersebut berada di soal CV Inami juga. Berikut yang pertama, satu fitur dasar. Ini terdapat 2 poin. Yang pertama, memungut dan membayar PPN 10%. Dan yang kedua, mencatat aset-aset perusahaan. Baik, kita masuk ke dalam fitur dasar. Yang pertama, memungut dan membayar PPN atau membayar pajak pertambahan nilai 10%. Di sini ada di poin ketiga. Kemudian mencatat aset-aset perusahaan ada di poin kedua dari bawah atau berada di poin ke-6. Jika sudah, maka bisa klik lanjut. Kemudian kita masuk ke penjualan. Kita bisa lihat di penjualan terdapat 2 poin, yakni menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Kita bisa langsung saja. Untuk yang pertama adalah mengirimkan barang melalui jasa pengiriman ada di poin kedua dari bawah atau poin ke-6. Kemudian yang kedua, memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan ada di poin terakhir. Jika sudah, maka bisa diklik lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian pembelian. Untuk bagian pembelian ini terdapat 1 poin, yakni membuat purchase order ke pemasok. Bisa kita lihat, membuat PO atau purchase order ke pemasok ada di poin kedua.
Setelah itu kita lanjut. Untuk persediaan, di sini untuk persediaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang, dan metode perhitungan biaya persediaannya menggunakan metode FIFO. Bisa kita lihat perusahaan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang. Kita centang. Kemudian metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan adalah FIFO. Jika sudah, kita klik lanjut. Yang keenam yakni akun perkiraan. Di sini akun perkiraan, perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Nah, apakah Anda ingin akurat otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Tidak, berarti tanda centang ini dihilangkan. Kenapa? Karena kita akan melakukan transaksi dalam CV Inami ini dengan daftar akun yang sudah ada. Jadi bukan dibuatkan otomatis oleh Akurat Online. Jadi kita tidak mencentang kotak ini. Jika sudah selesai, kita klik selesai. Setelah tadi data-data perusahaan sudah dimasukkan, maka akan muncul persiapan data perusahaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus mempunyai dokumen Excel yang berupa data untuk diimpor ke dalam Akurat Online sendiri di CV Inami. Berikut, yang pertama kas dan bank. Untuk kas dan bank ini kita bisa langsung skip saja atau bisa dilewati karena untuk kas dan bank ini bisa diinput bersamaan dengan akun perkiraan. Jadi kita tidak menginput secara manual begitu. Kemudian kita langsung saja ke poin kedua, akun perkiraan. Kita bisa klik impor akun. Di sini ada beberapa poin seperti daftar file akun perkiraan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. 2. Akurat mengunggah baris pertama data adalah judul kolom. Data baris pertama tidak akan diimpor. 3. Gunakan karakter titik untuk pemisah desimal dan format tipe tanggal DD per mm per YYY atau 15/04/2014 seperti contohnya seperti ini. Kemudian untuk data kolom mata uang isikan sesuai dengan kode mata uang. Kita tadi menggunakan mata uang rupiah. Kemudian yang kelima, untuk data kolom tipe akun, Akurat hanya akan mengerti kode-kode berikut seperti bawah ini. Kemudian Anda dapat menggunakan file template Excel berikut sebagai contoh file seperti ini. Kemudian Akurat hanya akan memproses 10.000 baris pertama dari file Excel yang akan diupload. Langsung saja, pilih lokasi file impor. Kita bisa klik gambar folder ini. Kemudian kita masuk yang pertama kita akan mengimpor daftar akun, klik open, kemudian unggah, kita menunggu. Untuk bagian pemetaan kolom data ini, karena sudah otomatis akan terisi sesuai dengan data yang diunggah, maka kita bisa langsung melewati, klik lanjutkan. Nah, jangan lupa untuk mencentang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database.
Berikut ini adalah data yang akan diimpor ke dalam akun perkiraan. Jika sudah tercentang, maka kita bisa klik lanjutkan. Hasil impor data 57 data berhasil diproses. Selanjutnya kita klik tutup. Untuk yang kedua, kita masuk ke dalam pemasok. Kita bisa klik impor pemasok. Sama seperti yang tadi, kita bisa klik gambar folder, kemudian klik daftar pemasok, open, kemudian klik unggah. Di bagian ini, sama seperti yang tadi, yakni ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang kita unggah. Maka kita klik lanjutkan, centang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Jika sudah tercentang, maka kita bisa klik lanjutkan, menunggu mengimpor data. 4 data berhasil diproses, kemudian klik tutup. Selanjutnya, kita masuk ke pelanggan. Untuk pelanggan kita sama, langsung klik impor pelanggan, kemudian klik folder, daftar pelanggan, open, klik unggah. Ini sudah terisi secara otomatis, klik lanjutkan. Tetap centang, lakukan update data, dan simpan saldo awal sebagai saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Ini yang akan kita impor setelah ini, kemudian klik lanjutkan. Baik, 7 data berhasil diproses. Kemudian klik tutup.
Jadi pada bagian akun perkiraan barang dan jasa ini kita sudah menambahkan dua, yakni persediaan bahan penolong dan persediaan bahan jadi. Juga pada retur pembelian ini kita menambahkan persediaan barang penolong dan persediaan barang jadi. Jika sudah, kita klik simpan. Kita menunggu. Kemudian kita langsung saja memasukkan impor barang dan jasa. Sama seperti yang tadi, klik impor barang dan jasa, kemudian klik folder, kemudian kita klik daftar barang, open, klik unggah. Ini sudah terisi otomatis, klik lanjutkan, centang. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, jika sudah tercentang, maka kita klik lanjutkan. Hasil impor data, 8 data berhasil diproses. Selanjutnya, klik tutup. Nah, untuk melihat data persediaan barang dan jasa, itu kita bisa melihat pada bagian persediaan. Mohon maaf. Yang pertama tadi, untuk melihat bagian akun perkiraan ini sudah terimpor, kita bisa klik buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian tanda hijau. Nah, ini merupakan akun perkiraan yang sudah berhasil terimpor. Kita tutup. Kemudian untuk melihat daftar pemasok yang sudah diunggah tadi, kita bisa klik pada bagian pembelian, kemudian pada bagian pemasok, kemudian nah, ini adalah data pemasok yang sudah berhasil diimpor. Klik tutup. Untuk melihat daftar pelanggan yang sudah berhasil diimpor, kita bisa klik menu penjualan, kemudian pelanggan, klik daftar. Nah, ini adalah data dari daftar pelanggan yang sudah berhasil diimpor. Klik tutup. Yang terakhir, barang dan jasa. Untuk barang dan jasa, melihat data yang sudah berhasil diimpor, kita bisa klik persediaan, kemudian kita klik barang dan jasa, kemudian kita klik daftar hijau ini. Nah, ini adalah data dari barang dan jasa yang sudah berhasil diimpor. Kita klik tutup. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, maka kita akan menutup bagian ini, bisa dicentang. Kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Akunnya tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Jika sudah, kita klik tutup. Nah, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya, kita akan menambahkan informasi kategori aset. Nah, untuk menambahkan informasi kategori aset ini, kita bisa ke menu aset tetap dan selanjutnya kategori aset. Kategori aset yang akan dimasukkan yakni tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Kita langsung masuk saja ke aset tetap,
kemudian ke bagian kategori aset. Di sini kita bisa langsung menambahkan kategori aset yang akan ditambahkan atau di-input. Yang pertama ada tanah, kita bisa ketik tanah. Kemudian klik simpan. Yang kedua ada bangunan. Kemudian klik simpan. Yang ketiga ada peralatan. Kita klik simpan. Dan yang terakhir yakni kendaraan. Kemudian kita klik simpan. Nah, apabila akan melihat kategori aset yang sudah di-input, kita bisa klik daftar hijau. Maka kategori aset yang sudah kita tambahkan akan muncul. Untuk kategori aset ini kita tutup. Kemudian, untuk langkah berikutnya, informasi aset tetap. Nah, kita akan mengimpor aset tetap yang ada di data ini. Nah, untuk mengimpornya, kita pertama-tama bisa klik aset tetap, kemudian aset tetap, kemudian kita klik daftar yang berwarna hijau. Nah, karena di sini belum ada data, maka kita akan mengimpornya dengan cara yang berwarna biru ini. Salah satunya ada bagian impor data. Kita klik impor dari Excel. Kita pilih folder. Kemudian daftar aset tetap. Klik open. Unggah. Bagian ini dilewati. Nah, untuk konfirmasi impor data, berikut adalah data yang akan diunggah berikutnya, atau setelah ini akan diunggah. Kemudian kita klik lanjutkan. Baik, 4 data berhasil diproses, selanjutnya klik tutup. Nah, ini langsung muncul yang diimpor barusan, sama dengan yang di soal ya. Seperti ini. Jika sudah, kita tutup halaman aset tetap. Kemudian yang selanjutnya, setiap akan mengakhiri proses, maka perusahaan harus melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini bisa dilakukan dengan cara pertama, klik menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Untuk bulannya kita pilih Desember tahun 2020, kemudian klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita tutup halaman proses akhir bulan. Kemudian untuk melihat laporan dari hasil proses akhir bulan, kita bisa langsung ke menu daftar laporan, kemudian daftar laporan. Di bagian keuangan, kita bisa ketik atau klik neraca induk kontrol. Untuk pertanggalnya yakni
tanggal 31 Desember 2020. Berikut adalah neraca indeks kontrol. Hasilnya, untuk jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitas ini sudah balance, yakni 859.110.750 rupiah. Seperti itu, kita tutup daftar laporannya. Kita refresh. Ini berguna untuk merefresh data. Nah, di sini sudah masuk datanya. Ini adalah materi pertama dalam CV Inami, transaksi CV Inami ini merupakan materi pertama, yakni Stup Database. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Mohon maaf, saya ulangi. Hasil ini 858.110.750 rupiah ini sudah sama dengan neraca indeks kontrol yang disediakan di dalam soal. Baik, ini sudah sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni persiapan awal manufaktur. Bisa kita lihat pengaturan di preferensi ini. Oke, baik. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi kedua, yakni persiapan dasar manufaktur, kita akan menginstal bagian manufaktur itu sendiri. Nah, untuk penginstalan manufaktur, kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian Accurate Store. Nah, untuk di bagian Accurate Manufaktur ini, kita bisa klik install aplikasi atau install Accurate Manufaktur. Kita klik install. Kita akan menunggu. Nah, Accurate Manufaktur sudah diinstal. Kita tutup Accurate Store.
Kemudian, kita akan menyamakan akurat kita dengan materi atau soal ini, yakni ada pengaturan di preferensi. Pada menu preferensi terkait mengaktifkan fitur tahapan proses, pengisian akun, proses produksi, rentang umur perintah kerja, monitor perintah kerja, serta penentuan alokasi nilai varians. Untuk pengaturan dilakukan melalui menu pengaturan, kemudian ke preferensi dan ke manufaktur. Kita langsung saja. Kita masuk ke dalam menu pengaturan, kemudian kita masuk ke dalam menu preferensi, baik, kita sudah masuk ke menu preferensi. Selanjutnya kita, karena tadi sudah menginstal manufaktur, maka di sini akan muncul bagian manufaktur. Kita klik manufaktur. Sesuai dengan instruksi, kita centang tahapan menggunakan tahapan proses. Ini. Kemudian untuk pekerjaan dalam prosesnya, kita bisa isi persediaan dalam proses. Kita klik pilih atau cari. Persediaan dalam proses, baik sudah sama. Kemudian untuk bagian selisih biaya, kita bisa isi selisih biaya produksi. Untuk rentang umurnya, kita menyesuaikan dengan soal, yakni 7 hari, rentang umur perintah kerja maksud saya 7 hari. Kemudian rentang umur monitor perintah kerjanya 2 hari. Sudah sama. Kemudian untuk proses akhir bulan, kita bisa klik alokasi biaya varians produksi ke produk. Jika sudah, maka kita bisa langsung klik simpan. Tahapan sudah dicentang, persediaan dalam proses, selisih biaya produksi 7 hari, 2 hari, proses akhir bulannya sudah tercentang, klik simpan. Kemudian, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni input barang dan biaya untuk produksi. Pastikan barang dan biaya yang digunakan untuk memproduksi diinput pada menu persediaan barang dan jasa.
Selanjutnya, kita akan menginput alokasi biaya produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Baik, langsung saja kita kembali ke Accurate. Kita bisa klik akun pengaturan, preferensi, kemudian akun perkiraan, kemudian dalam bagian barang dan jasa, pilih beban. Untuk beban ini, karena hanya ada beban operasional lainnya, maka bisa ditambahkan dengan tambahan BTKL dan juga biaya overhead pabrik. Biaya bagian bebannya kita tertambah oleh BTKL dan BOP. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, yang pertama, kita akan menginput barang baru. Dalam barang baru ini terdapat bahan baku dan yang diproduksinya. Langsung saja kita masuk ke Accurate Online untuk menambah barang baru. Kita masuk ke bagian persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian kita langsung klik saja. Kategori barangnya adalah umum. Untuk kode barang ini kita bisa isi dengan 1000. Baik, kita kembali ke menginput barang baru, yakni kategori barangnya umum, kode barangnya 1000. Untuk nama barang, kita klik upah. Upah tenaga kerja. Untuk jenis barangnya, kita klik biaya produksi. Satuannya tidak ada. Nah, ini catatannya adalah 4 orang dikali 1 hari dikali 8 jam dikali 24
5.000. 4 orang. Dikali 8 jam dikali 25.000. Sudah sesuai, kurung tutup. Kategori barang umum, kode barang 1000, nama barang, upah tenaga kerja, kemudian sudah sama ya. Jika sudah, kita bisa langsung klik simpan. Kemudian yang kedua yakni kita bisa masuk ke dalam mohon maaf ada yang terlupakan. Jika sudah mengisi ini, kita langsung beralih ke tab akun. Nah, untuk beban ini, beban operasional lainnya ini, kita ganti menjadi biaya tenaga kerja langsung. Sesuai yang ada di soal, biaya tenaga kerja langsung. Apabila sudah, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, kemudian kita akan menginput kembali untuk overhead pabriknya. Sama seperti tadi, kita kembali ke tab umum, kategori barangnya kita pilih umum, kode barangnya kita pilih 2000, nama barangnya kita masukkan overhead pabrik. Jenis barangnya yakni biaya produksi, tidak ada catatan. Kita lanjut ke menu tab akun. Nah, untuk overhead pabrik, pada bagian beban operasional lainnya ini diganti menjadi biaya overhead pabrik seperti yang ada di soal. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita tutup. Kemudian kita lanjut untuk tahap selanjutnya, yaitu input tahapan produksi. Di sini input tambahan produksi terdapat dua tahapan, yakni adonan mie dan packaging. Untuk input sendiri langsung saja kita masuk ke bagian manufaktur, lalu tahapan manufaktur, kemudian tahapan produksi. Kemudian kita ketikkan
adonan mie, kemudian setelah mengetikkan adonan mie, kita klik simpan. Kemudian yang kedua yakni packaging. Setelah itu kita simpan. Untuk melihatnya kita bisa lihat dalam daftar. Nah, ini adalah 2 tahapan yang sudah berhasil di-input. Kita tutup bagian tahapan produksi. Selanjutnya kita masuk ke input standar biaya produksi. Berikut ini adalah data standar biaya produksi yang akan kita input. Nah, info standar biaya produksi mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. Kita langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke bagian manufaktur. Kemudian ke bagian standar biaya produksi. Untuk mulai berlakunya, ini ada 4 Januari 2021. Januari 2021. Baik, jika sudah, selanjutnya kita klik cari atau pilih. Yang pertama yaitu tepung terigu. Kuantitas tepung terigu yakni, mohon maaf, harga standar dari tepung terigu tersebut yakni 6.500 per kilogram. Kita klik lanjut. Kemudian yang kedua, ada minyak nabati. Harga standarnya 14.000. Kita klik lanjut. Yang ketiga, ada garam. Harga standarnya 12.000. Kemudian kita klik cari natrium polifosfat dengan harga 10.500. Lanjut, kemudian pewarna makanan dengan harga 8.000. Kemudian kemasan mie kering dengan harga 75. Kemudian kardus mie dengan harga standar 1.200. Kemudian kita juga menambahkan upah tenaga kerja dengan harga
Harga standarnya 800.000. Kita klik lanjut. Yang terakhir overhead dengan harga 200.000. Kemudian kita klik lanjut. Baik, kita samakan dengan yang ada di soal. 6.500, 14, 12, 10.500, 8.000, 75, 1.200, 800, 200. Nah, sudah sama dengan yang ada di soal. Kemudian jika semua sudah terinput, kita bisa langsung klik simpan. Untuk melihatnya, kita bisa klik daftar yang berwarna hijau. Nah, ini yang sudah kita inputkan. Dan kita tutup. Selanjutnya kita akan ke bagian formula produksi atau bill of material atau BOM. Berikut adalah data dari formula produksi yang akan kita input. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian manufaktur, kemudian formula produksi. Nah, untuk produk utama kita bisa pilih Inami mie kering. Untuk kuantitasnya yakni kita bisa isi 100. Kemudian kita klik cari atau pilih. Yang pertama, adonan mie. Mohon maaf. Untuk tahapannya 1, kita bisa klik lanjut. Yang kedua adalah packaging. Ini adalah tahapan yang kedua. Kita pilih lanjut. Selanjutnya, masuk ke bagian bahan baku. Kita pilih tepung terigu. Untuk kuantitasnya 800. Tahapannya adonan mie. Lanjut. Yang kedua yakni minyak nabati. Kuantitasnya adalah 100 liter. Tahapannya adonan mie. Klik lanjut. Kemudian ada garam. Kuantitasnya 25 kg. Tahapan adonan mie. Lanjut. Kemudian ada natrium polifosfat.
dengan kuantitas 25 kg. Tahapan adonan mie. Selanjutnya pewarna makanan dengan kuantitas 15 kg. Tahapan adonan mie, kemudian kemasan mie dengan kuantitas 2400. Kemasan mie 2400. Tahapannya adalah packaging, kemudian lanjut ke kardus mie kering dengan kuantitasnya 100 dan tahapannya packaging. Nah, setelah semua ini terinput, mohon maaf, untuk memasukkan biaya, kita bisa klik biaya, kita klik pilih, ada upah, tenaga kerja, dengan kuantitasnya 1, langsung klik lanjut saja. Kemudian yang kedua ada overhead pabrik, kuantitasnya 1, langsung klik saja, klik lanjut. Kita kembali. Nah, ini sudah terinput semuanya. Untuk totalnya kita bisa samakan dengan soal. Untuk totalnya yakni 8.582.500 rupiah. Sudah sama? Jika sudah sama, maka kita bisa langsung klik simpan. Karena ini totalnya sudah sama dengan yang ada di soal, maka tidak ada problem lagi. Tidak ada catatan juga. Maka kita bisa langsung klik simpan. Kita tutup halaman formula produksi.
Kita kembali ke accurate. Kemudian kita klik manufaktur. Kemudian klik rencana produksi. Untuk nama, kita klik Inami. Kemudian kita cari atau pilih Inami mie kering. Nah, 100 dus ini rencana produksinya akan diselesaikan dalam 1 hari. Berarti kita masukkan tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal selesainya juga 25 Januari 2021 karena dalam 1 hari. Jika sudah, kita bisa klik lanjut, kemudian kita klik ini jadwalnya 1 hari, kemudian jika sudah kita klik simpan. Kita ke langkah kedua. Tanggal 25 Januari 2021 membuat perintah kerja atas rencana produksi Inami mie kering. Perintah kerja. Kita masuk ke manufaktur, ke perintah kerja, rencana produksinya Inami. Sudah terisi otomatis 100 dus. Untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 25/01/2020. Kemudian kita di sini sudah muncul ya. Kemudian kita klik simpan. Kita klik daftar hijau. Kita bisa lihat ini sudah dijadwalkan perintah kerjanya. Kemudian kita ke bagian yang ketiga. 25 Januari 2021 membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Kita langsung saja ke menu manufaktur, tahapan proses. Tipe prosesnya mulai, perintah kerjanya kita bisa isi dengan Inami. Tahapan produksinya adonan mie, karena ini disuruh adonan mie. Produk utama Inami mie kering. Untuk tanggalnya (25 Januari 2021).
bulan 1 2021. Jika sudah, kita langsung klik simpan. Kita tutup. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2021, membuat pengambilan bahan baku tahap 1 adonan mie. Ke menu manufaktur, pengambilan bahan baku, tipe ambil barang, perintah kerjanya Inami mie kering, kemudian tanggalnya, Januari, maaf, 25 bulan 1 2021. Kemudian klik ambil yang warna hijau, bahan tahapan, kita pilih adonan mie. Ini kemudian kita klik lanjut. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup. Untuk langkah selanjutnya, masih tanggal 25 Januari, membuat tahapan proses mulai untuk tahap yang kedua. Manufaktur, tahapan proses mulai, perintah kerjanya kita isi Inami mie kering, tahapan produksinya packaging, kemudian tanggalnya 25 bulan 1 2021. Jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup. Tanggal 25 Januari 2021 lagi, membuat pengambilan bahan baku tahap 2 packaging. Kita masuk ke manufaktur, pengambilan bahan baku, tipenya ambil barang, perintah kerjanya Inami mie kering, tanggalnya 25 bulan 1 2021. Klik ambil bahan tahapan, kita klik packaging, klik lanjut. Di sini sudah muncul. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, untuk melihat yang sudah tersimpan, kita bisa klik daftar hijau, bisa pilih salah satu, kemudian klik tas ini berwarna hijau, rincian jurnal. Nah, di sini sudah masuk ke dalam jurnal. Kita tutup.
Kemudian tanggal 25 Januari kita lanjut ke tanggal 25 Januari 2021 kembali, membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi. Langsung saja kita klik manufaktur, kemudian tahapan proses selesai, perintah kerjanya kita isi Inami, tahapan produksinya adonani, untuk tanggalnya 25/01/2021. Jika sudah, klik simpan. Kemudian yang kedua, tahapan prosesnya selesai, tipenya, perintah kerjanya Inami, tahapan produksi packaging, tanggal 25 Januari 2021. Jika sudah, klik simpan. Kita tutup. Terakhir, 25 Januari 2021 membuat penyelesaian barang jadi Inami mie kering sebanyak 100 dus. Kita kembali ke manufaktur, kemudian penyelesaian barang jadi. Untuk perintah kerjanya kita isi Inami, tanggalnya 25/01/2021. 25/01/2021. Kemudian pilih Inami, rincian barangnya ini, klik lanjut. Kemudian simpan. Untuk melihatnya, kita bisa lihat daftar yang berwarna hijau di sini. Nah, kita bisa lihat rincian jurnalnya. Di sini persediaan barang jadinya sudah masuk dan persediaan barang prosesnya. Kita tutup. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian persediaan, kemudian barang dan jasa, kita klik daftar, kemudian kita klik Inami mie kering, kita klik mutasi. Kita masukkan tanggalnya dulu,
Untuk tanggal mutasinya, kita mulai dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, di sini sudah muncul saldo awal, penyesuaian persediaan, dan penyelesaian barang jadi. Setelah itu kita tutup. Nah, ini adalah materi yang ketiga, yaitu langkah manufaktur. Sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke materi yang keempat, yaitu transaksi penjualan. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang keempat, yakni transaksi penjualan. Nah, untuk yang pertama, 27 Januari 2021, membuat faktur penjualan ke Lucky Santosa, transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan, nama pelanggannya Lucky Santosa, tanggalnya 27 Januari 2021, kemudian kita pilih barang ini dikering dengan kuantitasnya yakni 100, dengan harga 132.000. Kita klik lanjut. Kemudian kita bisa lihat untuk harganya 132, subtotalnya 13.200.000, tidak ada diskon, PPN-nya 1 juta. Mohon maaf, kita akan ubah PPN 10%. Untuk PPN-nya 1.320.000 dan total keseluruhan yakni 14.520.000 rupiah. Jika sudah, karena ini faktur penjualan secara kredit, maka kita bisa langsung klik simpan. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita bisa lihat daftar Lucky Santosa, kemudian kita lanjut. Pada tanggal 29 Januari membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas. Kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran, kita pilih melalui kas, karena tidak ada nomor cek, kita langsung ke tanggalnya,
29 Januari 2021. Kemudian kita pilih akun. Senilai 800.000. Klik lanjut. Untuk catatannya kita bisa isi pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Sesuai soal, pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Jika sudah, kita bisa langsung klik simpan. Di sini sudah masuk. Kemudian kita tutup. Kemudian tanggal 29 Januari membuat pembayaran listrik atau biaya overhead sebesar 180.000 melalui bank. Kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran, kita pilih bank, nama cek tidak ada, tanggalnya 29 Januari 2021. Kemudian kita pilih biaya overhead pabrik dengan nilai 180.000. Klik lanjut. Kemudian tab I pada bagian catatan bisa diisi pembayaran listrik. Jika sudah, bisa klik simpan, lalu tutup. Kita lanjut. 29 Januari membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati, transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan, pelanggan Ibu Sumiati, tanggalnya 29 bulan Januari 2021. Kemudian kita pilih barang Inami, kuantitasnya 40. Dengan harga satuannya 132.000. Kita klik lanjut. Kita ubah ppm. Nah, untuk satuan harganya 132.000 sebanyak 40 dengan total harga 5.280.000. Untuk ppn-nya 528.000 dan totalnya yakni 5.808.000. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian tanggal 29 Januari membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari. Kita masuk ke menu manufaktur, alokasi biaya produksi. Kita pilih bulan Januari 2021.
2021. Untuk tanggalnya kita sesuaikan tanggal 29 bulan 1 2021. Kemudian kita klik ambil dan centang BOP dan BTKL, kemudian klik lanjut. Nah, untuk rincian perintah kerja, kita bisa klik ambil, kemudian centang, lalu lanjut. Nah, kemudian kita klik simpan jika sudah. Karena tidak ada catatan, kita bisa langsung klik simpan. Untuk melihatnya, kita bisa lihat daftar, rincian jurnal. Nah, ini sudah masuk BDP-nya 980, BTKL 800, BOP 180. Kita tutup. Pada tanggal 31 Januari 2021 membuat proses akhir bulan Januari 2021. Pastikan sudah tercentang informasi alokasi biaya varians produksi ke produk. Kita kembali. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa klik pengaturan, preferensi, kemudian manufaktur. Nah, di sini alokasi biaya varians produksi ke produk kita sudah tercentang. Klik simpan. Selanjutnya kita klik menu perusahaan. Kemudian proses akhir bulan. Untuk bulan kita pilih Januari tahun 2021. Klik simpan. Untuk melihatnya kita klik daftar. Pilih yang Januari 2021. Kita bisa lihat rincian jurnal. Untuk jurnalnya kita pilih jurnal publikasi. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita bisa tutup. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2021 membuat faktur penjualan ke pelanggan umum, transaksi penjualan tunai dengan diskonnya 2%, pembayaran diterima kas. Kita ke penjualan, faktur penjualan pelanggan umum. Untuk tanggalnya 31/01/2021. Jika sudah, kita pilih INAMI. INAMI mie kering. Nah, untuk kuantitasnya INAMI ini ada 5 dus, harga persatuan 132.000. Kemudian kita klik lanjut.
pada bagian diskon kita isi 2%, PPN-nya diubah 10%. Nah, untuk subtotalnya ada 660.000, diskonnya 13.200, PPN-nya 64.680, dan totalnya 711.480 rupiah. Selanjutnya, kita bisa klik, karena ini jurnal penjualan tunai, maka kita bisa klik proses pembayaran. Untuk bagian penerimaan pembayaran, kita bisa pilih banknya melalui kas, metode bayarnya tunai, untuk tanggalnya 31 bulan 1 2021, kita hitung nilai pembayaran. Jika sudah sesuai, kita pilih simpan, kemudian tutup. Nah, untuk melihat laporan, kita bisa ke menu daftar laporan, laba rugi standar. Kita bisa input dari mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Kita klik tampilkan. Apakah hasilnya sudah sama? 5.969.175.000 rupiah. Baik, sudah sama. Kemudian kita tutup. Kita ke neraca induk Skontro. Untuk tanggalnya yakni 31 Januari. Klik tampilkan. Baik, kita samakan dengan soal. 895.992.605 rupiah. Nah, di sini sudah benar. Kemudian halaman utama kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Baik, materi CVI NAMI dari transaksi, dari mulai transaksi 1, materi pertama sampai materi keempat sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur dan bicara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Afina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.